Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idhamo dati piccamo dati kattapunyo ubayatamo dati so modati so pamodati diswagama visuddha matano. Di sini ia berbahagia. Setelah kematian ia berbahagia. Pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam. Ia berbahagia dan semakin berbahagia setelah melihat perbuatan bajik yang ia lakukan. Yang saya hormati para Rama-Ramani, terutama dari Vihara Eka Dharma Loka, pada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, dan terima kasih juga kepada Saudara Aswin yang memimpin puja bakti pagi hari ini dengan sangat baik. Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pagi hari ini kembali kita bersama-sama, walaupun dalam kondisi di tengah-tengah COVID, kita masih bisa melakukan kebajikan dengan melakukan puja bakti yang dalam rangkaiannya juga dilakukan pada hari ini patidana, terutama untuk dua mendiang. Yang pertama adalah untuk mendiang Pandita Panasiri Go Engjan, yang kita tahu adalah beliau pendiri Vihara Eka Dharma Loka, ibunda dari Ibu Seli, ayahanda dari Ibu Seli, dan meninggal 36 tahun yang lalu. Meninggal tepat kemarin, ya tanggal 28 November, tepatnya 1984. Dan juga kita limpahkan kebajikan pagi hari ini untuk mendiang Edi Wibowo, yang pada hari ini memperingati 49 hari mendiang Edi Wibowo. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan memberikan kebahagiaan kepada kedua mendiang dan juga sanak keluarga leluhur kita semua. Semoga dimanapun mereka berada ikut berbahagia. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti yang juga telah disampaikan melalui broadcast, bahwasanya pagi hari ini tema yang akan kita bahas sebagai perenungan kita, perenungan dhamma kita semua adalah berkaitan tentang bekal kematian. Mengapa tema ini patut untuk kita bahas? Karena kita tahu bahwa kita semua dalam kehidupan kita, cepat atau lambat, kita harus meninggalkan kehidupan ini dan harus melanjutkan kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa kita manusia, kita makhluk, dikatakan bahwa kita terbentuk atau lahir hanya untuk mengalami 3 hal. Ya, kita makhluk manusia lahir hanya untuk mengalami 3 hal. Yang pertama adalah kita harus mengalami ketuaan. Yang dimaksud dengan ketuaan tidak berarti harus misalnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun. Bahkan sebenarnya kalau kita perhatikan sejak kita dilahirkan, maka usia kita akan semakin menua. Sejak kita dilahirkan, usia kita akan semakin menua. Karena tidak ada satupun orang yang ketika dilahirkan kemudian semakin muda, tetapi akan semakin tua. Maka manusia, makhluk, tidak hanya manusia,
dilahirkan yang pertama harus mengalami tua. Itu tidak bisa kita hindari. Dan seiring dengan usia tua yang kita manusia mengalami, kita pun juga harus mengalami fenomena fakta yang kedua, yaitu sakit. Bahwasanya kita semua pasti mengalami sakit. Mengapa? Karena memang tubuh kita ini merupakan sarang penyakit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tubuh kita merupakan sarang penyakit. Maka Sang Buddha juga menyebutkan bahwa tubuh kita itu sebenarnya merupakan susunan dari tumpukan luka. Luka yang ditumpuk-tumpuk membentuk yang disebut sebagai tubuh. Karena kalau kita perhatikan, tidak ada satupun bagian tubuh yang tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan sakit. Semua bagian tubuh kita itu bisa menimbulkan sakit. Dari rambut juga bisa menimbulkan sakit, menjadi uban. Ya, jadi yang rambutnya putih menjadi ubanan. Kulit kepala, kulit wajah, kulit kita, semua bisa menimbulkan sakit. Kemudian masuk ke daging, juga bisa menimbulkan sakit. Tulang kita, darah kita, sumsum kita, semua bagian tubuh kita bisa menimbulkan sakit. Maka seiring dengan usia yang bertambah, seiring dengan ketuaan dari tubuh kita, apalagi kalau tubuh kita sudah semakin usang, maka berbagai macam penyakit harus kita alami. Jadi yang kedua, fakta yang kedua, kita dilahirkan adalah untuk mengalami sakit. Nah, pada akhirnya, usia tua dan sakit harus kita alami, pada akhirnya kita harus mengalami fakta yang ketiga. Yang tidak lain adalah kematian. Semua makhluk, cepat atau lambat, pasti akan mengalami kematian. Tidak ada satupun makhluk yang tidak mengalami kematian. Apakah dia orang kaya, orang miskin, orang terkenal, tidak terkenal, orang bodoh, orang bijaksana, bahkan orang sesakti apapun, termasuk Sang Buddha sebagai manusia yang memiliki berbagai macam kesaktian, kekuatan pun, beliau juga harus mengalami kematian. Bahkan seandainya ada seseorang yang bisa menghidupkan orang yang meninggal hidup lagi, ia pun juga harus meninggal juga. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang bisa bertahan. Yang bisa bertahan untuk tetap hidup, tidak ada. Semua makhluk, semua manusia pasti akan mengalami kematian, cepat atau lambat. Karena memang tubuh ini, tubuh yang kita miliki ini pada akhirnya adalah ya usia tua, sakit, mengalami kematian. Maka Sang Buddha pernah menyebutkan bahwa tubuh kita itu diibaratkan seperti 4 ekor ular berbisa. Jadi diumpamakan seperti ini. Misalnya ada seseorang yang memiliki binatang piaraan, yaitu 4 ekor ular berbisa. Biasanya kalau kita bicara binatang piaraan kan, ya biasanya anjing, kucing, atau ikan, ya ikan hias. Tetapi ini ada seseorang yang memiliki binatang piaraan, tetapi adalah 4 ekor ular berbisa. Nah, karena ini adalah binatang piaraan, tentunya ya tiap hari dikasih makan, dipelihara dengan baik, dimandikan, diberi tempat yang senyaman mungkin. Tetapi yang namanya ular, walaupun sudah dipelihara dengan baik, diberi makan dengan cukup, disayang-sayang, dielus-elus, ketika ia marah, ular ini tidak peduli siapa yang memelihara. Ketika ia marah, dia akan mematuk siapapun yang ada di depannya, termasuk bosnya sendiri, termasuk pemiliknya sendiri, termasuk yang memelihara. Nah, ternyata 4 ekor ular berbisa ini sebenarnya perumpamaan dari tubuh kita. Bahwa tubuh kita ini terdiri dari apa? 4 unsur.
unsur tanah atau unsur padat, unsur cair, ya unsur air, unsur api atau temperatur, dan unsur angin, gerak, termasuk keluar masuknya nafas. Tubuh kita ini terdiri dari 4 unsur. Nah, tentu kita berkenaan dengan tubuh kita, masing-masing kita dengan berkenaan tubuh kita memelihara dengan baik. Setiap hari kita beri makan, kita pelihara. Kita berikan istirahat, kita olahragakan. Tiap hari kita mandikan. Kita pelihara dengan baik, tetapi sebaik apapun tubuh ini sudah dipelihara, seperti hanya 4 ekor ular berbisa, suatu saat akan mengalami kemarahan, akan mematuk, bisa memberikan penderitaan, bahkan bisa memberikan kematian. Demikian pula tubuh ini yang sudah kita pelihara dengan baik, suatu saat akan terjadi kerusakan, suatu saat akan marah, suatu saat akan bergejolak, dan bisa menimbulkan sakit dan juga kematian. Sebagai contoh adalah ular dalam kaitannya yaitu unsur padat atau unsur tanah. Unsur tanah ini adalah yang padat-padat. Tulang kita, kulit kita, daging kita, sumsum kita, otak kita itu adalah unsur yang padat. Tetapi tubuh ini yang bagian unsur yang padat ketika suatu saat mengalami kemarahannya bisa menimbulkan kematian. Misalnya tubuh kita, daging kita terkena kanker misalnya. Kanker otak, kanker kulit, atau kanker daging, dan sebagainya. Bisa menimbulkan kematian. Dan demikian pula unsur cair. Yaitu yang sifatnya mencair dalam tubuh kita, darah kita. Misalnya, salah satunya. Ketika marah bisa menimbulkan sakit dan bahkan kematian. Darah kita tidak stabil. Darah kita ternyata terkontaminasi dengan gula yang berlebihan. Wah, menimbulkan diabetes. Kalau darah kita terkontaminasi dengan kolesterol yang berlebihan, kolesterol yang jahat, menimbulkan yaitu stroke. Bisa menimbulkan kematian. Termasuk adalah temperatur tubuh kita. Kalau tidak seimbang, tidak stabil, labil, terlalu panas, terlalu dingin, juga bisa menimbulkan sakit dan pada akhirnya menimbulkan kematian. Termasuk adalah nafas kita, unsur angin kita. Itu seperti seekor ular berbisa. Selama ini kita bisa bertahan, kita bisa hidup karena apa? Nafas kita seimbang. Karena gerak udara dalam tubuh kita seimbang. Tetapi coba misalnya, suatu saat kita tidak bisa bernafas, tidak usah lama, 10 menit, 15 menit, bahkan kalau setengah jam tidak bernafas, apa yang terjadi? Sakit, pada akhirnya kematian. Maka tubuh ini memang didesain, terbentuk, tercipta hanya untuk mengalami 3 hal. Usia tua, sakit, dan kematian. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengingkari, yang bisa tetap bertahan untuk tetap hidup. Tidak ada. Semua makhluk pasti mengalami kematian. Nah, sehingga di dalam Dhamma, di dalam ajaran Sang Buddha adalah bagaimana kita sebelum meninggal, kita harus mempersiapkan bekal yang mesti kita bawa. Mengapa harus demikian? Karena dalam Dhamma kita diajarkan, kita ditunjukkan bahwa kematian yang kita alami itu bukan berarti sebuah penghentian sebuah kehidupan. Setelah kematian kita harus mengalami kelahiran di alam selanjutnya. Nah, kelahiran di alam selanjutnya itu tergantung pada perbuatan kita. Sekarang yang kita lakukan apakah perbuatan baik atau perbuatan yang buruk, itulah yang akan menjadi bekal kita. Pada saat kematian, yang lain-lain tidak akan mengikuti kita. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita tidak akan ikut ketika kita meninggal. Mereka hanya ikut sampai di kuburan saja. Hanya sampai di tempat kremasi saja. Tetapi setelah itu mereka meninggalkan kita. Kita harus melanjutkan kehidupan kita sendiri. Anak istri kita, suami kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, mereka tidak bisa menjadi teman kita pada saat kita meninggal. Termasuk harta kekayaan, kedudukan, kemasyhuran tidak bisa menjadi teman
yang mengikuti kita, menyertai kita pada saat kita meninggal. Tidak bisa. Yang menjadi teman kita adalah perbuatan kita sendiri. Nah, perbuatan kita sendirilah yang menjadi teman kita. Masalahnya adalah perbuatan kita baik atau buruk. Teman sejati kita pada saat kita meninggal, teman yang baik atau teman yang buruk. Karena kalau teman kita adalah teman yang buruk, maka akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tidak baik. Nah, teman yang buruk tidak lain adalah perbuatan jahat yang kita lakukan selama kita hidup. Teman yang buruk. Itu yang akan membawa kita, mengantar kita ketika kematian terjadi, mengantar kita dalam kelahiran kehidupan yang tidak baik. Maka Sang Buddha mengatakan, Idda socati peca socati. Papakari ubaya tak socati. So socati so vihanyati disvakama sangkilita matano. Di sini ia bersedih, setelah kematian ia juga bersedih. Pembuat kejahatan papakari bersedih di kedua alam. Ia bersedih dan semakin menderita vihanyati setelah melihat perbuatan jahat yang ia lakukan. Nah, penderitaan yang akan diperoleh kalau dalam kehidupan ini yang dilakukan adalah kejahatan. Di sini ia bersedih, dia menderita. Orang berbuat jahat itu sebenarnya menderita. Dan akan menderita lagi setelah kematian. Tetapi bedanya adalah kalau di sini kita selalu melakukan kebajikan, maka dia akan berbahagia. Seperti satu syair yang saya kutip di depan, di awal dalam Dhammadesana ini. Ida modati, peca modati, kata punya upaya tamodati. Nah, di sini ia berbahagia, di sana setelah kematian juga berbahagia. Kata punyo, pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam. Ia berbahagia, semakin berbahagia setelah melihat perbuatan bajik, perbuatan murni yang ia lakukan. Semudati sopamudati disvakama visuddha matano. Semakin berbahagia ketika melihat perbuatan bersih, perbuatan murni, wisuda. Wisuda itu artinya murni, bersih, bajik yang ia lakukan. Maka yang menjadi bekal yang mesti kita persiapkan sebelum kita meninggal tidak lain adalah kebajikan kita. Kalau kita ingin bahagia setelah kematian, maka lakukan banyak kebajikan. Tetapi kalau kita ingin menderita, up to you. Jadi artinya kalau ingin menderita ya melakukan banyak kejahatan. Tetapi tentu tidak ada satupun manusia yang ingin hidup menderita. Semua manusia ingin hidup bahagia. Nah, kebahagiaan yang diperoleh dengan baik itu adalah dengan kebajikan. Nah, suatu kali ada seseorang yang mengatakan, yang bertanya kepada Sang Buddha, setelah saya melihat di seluruh dunia, ternyata satu orang yang paling dicintai tidak lain adalah diri sendiri. Bukan orang lain. Itu adalah Raja Pasirnati dengan istrinya, Ratu Malika. Benar Sang Buddha, oh ya betul, mengatakan benar memang. Di antara orang yang paling dicintai tentu adalah diri sendiri yang paling dicintai. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang mencintai dirinya sendiri? Apakah dengan memanjakan apapun kesenangan indera baru dikatakan sebagai mencintai dirinya sendiri? Ternyata tidak. Mungkin kalau kita berbicara tentang mencintai dirinya sendiri adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik dalam artian apapun kesenangan indera yang kita inginkan, kita cukupi, kita berikan, kita manjakan di situ. Tetapi dalam Dhamma tidak demikian. Mencintai diri sendiri, wujud mencintai diri sendiri adalah dengan kita berbuat kebajikan. Karena berbuat kebajikan inilah yang akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya di sini dan setelah kematian. Itu wujud dari mencintai dirinya sendiri. Kalau hanya sekedar memberikan kesenangan indera, justru kemelekatan yang akan muncul, kotoran batin yang akan muncul, dan pada akhirnya penderitaan yang harus kita alami.
Tetapi kalau kita berbuat kebajikan, melakukan yang terbaik, menjaga ucapan, perbuatan, pikiran kita dalam hal yang positif, itu yang akan menjadi bekal kita. Kita akan bahagia di sini dan bahagia setelah kematian. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, yang harus menjadi bekal kita dalam kehidupan kita, pada saat kita sebelum meninggal dunia, kita mempersiapkan bekal adalah dengan banyak berbuat kebajikan. Nah, sekarang, bagaimana kita berbuat kebajikan? Sering saya mengatakan bahwa agar kita memahami apa itu kebajikan dan juga termotivasi lantas kemudian mempraktekkan hal yang baik, pertama yang mesti kita miliki adalah sering berasosiasi dengan orang bijak. Sering berasosiasi dengan orang bijaksana. Itulah kenapa dalam Manggala Sutta dikatakan yang paling pertama yang disebut sebagai berkah adalah asewana cak balanang panditanan cak sewana. Jadi tidak berasosiasi dengan orang buruk dan berasosiasi dengan orang bijak, pandita, asewana, berasosiasi dengan orang yang bijak. Mengapa demikian? Karena dari orang yang bijak inilah yang pertama kita akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman, mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang mesti dikembangkan, mana yang mesti ditinggalkan. Dan dari orang yang bijak inilah kemudian kita akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membawa kepada manfaat bagi kita dan juga orang di sekitar kita. Nah, motivasi ini akan kita peroleh dari apa? Orang yang bijak. Nah, orang yang bijak artinya adalah kalyanamita, teman yang baik. Maka pernah suatu kali Bante Ananda mengatakan begini kepada Sang Buddha di hadapan Sang Buddha, Bante, saya melihat bahwa separuh kehidupan luhur ini sebenarnya berangkat dari kalyanamita, teman yang baik. Sang Buddha mengatakan, jangan berkata demikian. Tidak hanya separuh, tetapi keseluruhan kehidupan luhur itu muncul karena kalyanamita. Mengapa demikian? Sang Buddha melanjutkan, karena orang akan termotivasi untuk mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 hanya ketika ada teman yang baik. Kalau tidak ada teman yang baik, kita tidak akan tahu apa itu jalan mulia berunsur 8. Kita tidak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang kita lakukan hanya yang buruk-buruk saja. Karena memang pikiran kita itu mempunyai satu karakter, kebiasaan, watak untuk hanya bersenang-senang. Yatak kamani patinang, hanya mencari kesenangan indera. Tetapi ketika ada orang yang baik, ada kalyanamita, termasuk Sang Buddha sebagai kalyanamita, maka kita ditunjukkan. Ditunjukkan, ini loh jalan yang membawa kepada kebaikan, ini loh jalan yang nanti mengarah kepada kerugian. Maka lakukan jalan yang membawa kepada kebaikan. Itulah Sang Buddha, itulah kalyanamita. Maka harus selalu senantiasa berasosiasi dengan kalyanamita. Pertama. Nah, pertanyaannya adalah, di mana kita bisa berasosiasi dengan seorang kalyanamita? Atau orang-orang yang bisa dianggap sebagai teman yang baik? Salah satu tempat yang bisa kita temukan tidak lain adalah di vihara. Orang akan mengatakan, bukankah Bante, kita bisa mencari kalyanamita di mana-mana? Memang benar. Tetapi yang jelas, yang pasti ada kalyanamita adalah di vihara. Karena sudah menjadi alaminya, sudah menjadi naturalnya orang yang suka belajar dhamma, orang yang suka mempraktekkan dhamma, orang yang memiliki sifat bacik pasti akan datang ke vihara. Makanya seringlah datang ke vihara untuk bisa berasosiasi dengan kalyanamita. Nah, terkadang, maaf saja umat Buddha terkadang berpikir, yang kadang saya bertanya juga, apakah kebajikan itu harus dilakukan di vihara? Ya tentu tidak. Mereka mengatakan, oh tidak Bante, kebajikan bisa dilakukan di mana-mana. Memang itu betul. Kebajikan bisa dilakukan di mana-mana, baik di vihara maupun di tempat lain. Tetapi yang menjadi salah kadang-kadang orang berpikir karena kebajikan bisa dilakukan di mana-mana maka tidak perlu datang ke vihara. Nah, ini yang menjadi salah. Tidak perlu datang ke vihara.
Artinya menganggap bahwa wihara itu tidak ada apa-apanya. Menganggap bahwa wihara itu tidak ada kebajikannya. Sia-sia datang wihara. Tentu itu yang perlu diluruskan. Justru, walaupun kebajikan bisa dilakukan di mana-mana, tetapi ketika datang ke wihara, di sana banyak kebajikan yang bisa kita lakukan. Banyak sekali. Yang pertama, kita bertemu dengan teman-teman yang sepaham, teman-teman yang sepandangan, teman-teman yang memang termotivasi untuk melakukan kebajikan, termotivasi untuk mempraktekkan dhamma. Itu di wihara. Apalagi kalau di wihara ada bante, ada biku yang juga memberikan ceramah dhamma, memberikan yaitu jalan yang benar kepada umat. Nah, di sana adalah tempat yang paling sesuai untuk kita datangi. Belum lagi ketika datang wihara membacakan parita bernama Skara kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, memberikan penghormatan, ya termasuk bagian dari pujaja, pujanianang, menghormat yang kepada yang patut dihormati, itu saja sudah kebajikan. Belum lagi membacakan parita, mengingatkan kembali bahwa kita adalah umat Buddha yang harus mempraktekkan 5 sila, mempraktekkan yaitu aturan kemoralan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, berbohong maupun mabuk-mabukan, hanya diingatkan saja. Itu sudah sangat baik, apalagi kemudian memang diaplikasikan, diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi di wihara, kemudian membaca suta-suta, tadi dibaca berbagai macam suta, ada Ratana Suta, ada Dhammaniyama Suta, berbagai macam khotbah Sang Buddha dibacakan mengingatkan kita mengenai hal-hal yang baik, itu sudah kebajikan. Belum lagi kemudian dipraktekkan meditasi, apakah metta bhavana, meditasi anapanasati, mengingatkan kembali pentingnya untuk melihat ke dalam diri, pentingnya untuk melihat batin dan jasmani, pentingnya untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang positif. Itu adalah kebajikan. Seluruh rangkaian yang dilakukan ketika seseorang datang ke wihara adalah kebajikan. Nah, kalau kemudian ini dilakukan lagi dan lagi, apalagi dilakukan tidak hanya ketika acara puja bakti. Ya, di Indonesia memang kebanyakan orang datang wihara itu hanya ketika ada puja bakti. Tetapi kalau kita kembali ke negara-negara Buddhis, di Sri Lanka, di Myanmar itu mereka, wihara itu dianggap sebagai rumah kedua. Artinya kalau mereka tidak di rumah sendiri, ya mereka akan pergi ke wihara untuk melakukan berbagai macam kebajikan. Apakah melakukan puja, melakukan meditasi, melakukan pembacaan parita sutta, mereka lakukan untuk melakukan kebajikan. Tidak hanya 1 minggu sekali. Nah, kalau hal ini dilakukan saja, itu sudah kebajikan terakumulasi. Nah, sehingga ketika kematian terjadi yang diingat juga hal-hal yang baik. Nah, ada yang mengatakan begini, memang dalam ajaran Buddha, salah satu hal yang mempengaruhi kemana kita akan dilahirkan adalah pikiran terakhir pada saat meninggal. Lantas kemudian ada beberapa orang berpikir, udah yang penting nanti kalau meninggal, kita berusaha untuk berpikir yang baik. Sekarang berbuat jahat tidak apa-apa. Yang penting pada saat meninggal kita bisa berpikir yang baik, yang positif. Pertanyaannya adalah apakah bisa? Sulit sekali. Mengapa? Karena pikiran kita ini akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan. Akan mengikuti watak karakter kita. Kalau watak kita, kebiasaan kita adalah yang buruk-buruk, maka pada saat kematian terjadi, yang terpikir adalah yang buruk juga. Sulit untuk mengarahkan batin ke hal yang positif. Tetapi kalau dalam kehidupan kita, ya kita isi dengan kebajikan-kebajikan, ucapan kita jaga, perbuatan kita jaga, pikiran kita jaga. Untuk tidak melakukan kejahatan, kita membawa batin kita, membawa diri kita ke hal yang positif, menjadikan itu sebagai kendaraan yani kata, menjadikan itu sebagai yaitu jalan hidup kita, maka pada saat kematian terjadi pun yang diingat adalah yang baik-baik. Nah, sehingga pertama hanya datang ke wihara saja, kalau itu dilakukan lagi dan lagi, itu bisa menjadi bekal yang sangat baik pada saat kematian terjadi. Bekal nantinya kemana yang akan menyertai kita, menemani kita, kemana kita akan dilahirkan. Nah, terkadang ada orang berpikir, Bante,
Bagaimana ya supaya kita itu nanti setelah kematian juga bisa mengenal ajaran Buddha? Khawatirnya nanti kalau kita meninggal kita tidak mengenal ajaran Buddha. Sebenarnya yang terpenting adalah sekarang kita membiasakan diri untuk yaitu mengelilingi kita dengan dhamma. Kalau apa yang kita lakukan, ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita itu hanya diisi dengan dhamma, hanya diisi dengan ajaran Sang Buddha, maka ini pun juga akan terbawa setelah kematian. Kita tidak perlu khawatir, nanti kalau setelah kematian kita tidak mengenal dhamma. Asalkan kita mengelilingi hidup kita dengan dhamma, setelah kematian kalau memang masih harus dilahirkan, kecuali seorang arahat ya, kalau memang harus dilahirkan, maka yang akan kita bawa juga hal-hal yang berkaitan dengan dhamma. Oleh sebab itu, bekal kita adalah yang terbaik, banyak melakukan kebajikan. Nah, setelah kita sering datang ke vihara, maka motivasi akan muncul. Karena kita selalu mengingatkan bahwa kita itu agama Buddha, kita itu umat Buddha. Karena kita itu umat Buddha, ya maka kita harus memperhatikan ajaran Buddha. Ya, jadi kalau orang tidak pernah datang ke vihara, ya lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan tidak hafal, tidak baca parita. Kalau tidak baca parita, lama-kelamaan tidak pernah berasosiasi dengan umat Buddha lainnya, dengan kalyana mitra lainnya, lama-kelamaan lupa bahwa dirinya umat Buddha. Kalau sudah lupa ya, bagaimana bisa memperhatikan ajaran Buddha? Ya, sulit, tidak ingat untuk praktek ajaran Buddha. Tetapi kalau kita mengelilingi hidup kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Buddha, termasuk kita sering datang ke vihara, kita akan selalu ingat, kita adalah umat Buddha. Nah, ketika ingat bahwa kita adalah umat Buddha, maka kita tahu bahwa ada hal-hal penting yang mesti dilakukan sebagai umat Buddha. Yang paling simpel adalah Sabbapa pasakaranang kusalasu pasembada sajita pariyuta panang. Dalam artian, kita diingatkan kembali lagi dan lagi sebagai umat Buddha untuk jangan melakukan apapun kejahatan. Nah, begitu kita akan melakukan kejahatan, ingat, oh ini tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, saya umat Buddha. Maka saya harus tidak melakukan kejahatan. Diingatkan kembali. Karena kita selalu mengingat dengan bahwa kita itu umat Buddha. Dengan sering datang vihara. Dan yang kedua, kita diingatkan untuk senantiasa berbuat kebajikan. Senantiasa untuk melakukan hal yang terbaik, yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang sekitar. Orang tua, anak istri, saudara, tetangga, kepada orang sekitar, untuk berbuat kebajikan. Dan kita pun juga diingatkan lagi dan lagi bahwa akar yang membuat kita menderita, akar dari semua kejahatan, dari semua konflik pertengkaran, tidak lain adalah pikiran negatif, pikiran kotor. Maka kita diingatkan dengan kita sering datang ke vihara, ya kita diingatkan bahwa masih ada tugas yang paling penting yang mesti kita lakukan, yang tidak lain adalah bermeditasi. Untuk membersihkan batin kita dari segala kotoran batin. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang menjadi bekal kita. Bekal kematian yang akan menemani kita kemana kita pergi setelah kematian. Oleh sebab itu, lakukan yang terbaik dalam hidup, yaitu melakukan banyak kebajikan, menghindari kejahatan, senantiasa berpikir positif, membersihkan batin dari kotorannya. Dengan pertama, harus sering berasosiasi dengan orang bijak, dengan kalyana mitra, yang salah satunya sering-seringlah datang ke vihara. Mungkin sekarang karena masih dalam kondisi pandemik, kita tidak bisa secara langsung datang ke vihara, tetapi paling tidak ada Zoom seperti ini, ada pembahasan dhamma seperti ini, sering mendengarkan dhamma. Nanti setelah pandemik, tidak ada, sering-seringlah datang ke vihara, karena disitulah banyak kebajikan yang bisa kita peroleh. Karena di situ pula kita akan termotivasi untuk mempraktikkan berbagai macam kebajikan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, terima kasih kepada panitia ya Wihara Eka Dharma Loka yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing dhamma. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan utamanya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal kita
pada saat kita meninggal, yang akan menemani kita setelah kita meninggal. Semoga kita semua maju dalam dhamma, sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.